Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, di dalam pembahasan lalu dengan tema mengapa Tuhan tidak menjauhkan kita dari para masalah, saat itu saya sudah memberikan kepada saudara langkah pertama di dalam mengatasi krisis iman, yaitu kita harus merubah pandangan kita dari harus dibebaskan dari para masalah sebagai orang Kristen menjadi tidak harus. Karena Tuhan tahu bahwa di dalam setiap masalah yang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi, pasti ada maksud yang baik. Sehingga kita percaya bahwa Allah berkuasa menjauhkan kita dari para masalah. Dia juga berkuasa memakai masalah untuk kebaikan kita. Hari ini kita akan melihat langkah kedua di dalam kita mengatasi krisis iman ini. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus memperkuat kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Allah. Saudara, mengapa kita perlu memperkuat iman kita bahwa Yesus adalah Allah? Saya harus jujur kepada saudara. Karena banyak orang Kristen masih banyak yang tidak yakin bahwa Yesus adalah Allah. Terutama orang yang Kristen keturunan. Termasuk saya, saudaraku ya. Di mana orang tua saya memang adalah orang Kristen. Maka otomatis saya juga menjadi orang Kristen. Sehingga pada waktu itu, saudaraku, sekalipun saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah dibaptis bahkan, waktu itu saya terus terang kepada saudara, saya tidak sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mengapa, saudaraku? Karena saat Yesus menjadi manusia, keilahiannya itu tidak terlalu terlihat. Kita lihat, dia lahir di kandang binatang dan hidup bersama keluarga yang miskin. Bahkan tidak berdaya saat disalib, saudaraku. Jadi sulit bagi saya sebagai manusia untuk memahami percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi bersyukur dalam perjalanan waktu, Tuhan menolong saya untuk mengerti bahwa Dia adalah Allah. Sehingga saat ini, saudaraku, saya semakin mengagumi dan semakin percaya bahwa Yesus adalah Allah. Nah, saudaraku, bagaimana saya bisa sampai pada keyakinan bahwa Yesus adalah Allah? Yaitu, saudaraku, saya menguatkan kepercayaan saya bahwa Yesus adalah Allah. Pertanyaannya, bagaimana saya atau kita bisa membuat atau menguatkan kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Allah? Saudaraku, ada 4 langkah yang akan kita pelajari menjadi satu pengalaman saya bagaimana saya selangkah demi selangkah bisa menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Allah. Saudaraku, langkah pertama, saya menguatkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah melalui kesaksian Yesus sendiri. Saudaraku, di dalam Alkitab, Yesus menyebut dirinya adalah Allah. Dia berkata bahwa Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Karena Dia dan Bapa adalah satu, maka kita percaya Yesus itu sama dengan percaya kepada Allah. Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 46. Nah, saudara, mungkin Anda akan berkata, lah, bukankah setiap orang bisa mengaku dirinya adalah Allah? Saya akan bertanya kembali kepada saudara. Jika setiap orang bisa mengaku bahwa dirinya adalah Allah, mengapa mereka tidak mengaku dirinya adalah Allah, saudaraku? Karena mereka bukan Allah. Dia, saudaraku, Yesus mengaku dirinya Allah karena Dia memang adalah Allah. Saudaraku, kealahannya, Dia adalah Allah dikonfirmasi lagi dengan kebangkitannya. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa bangkit daripada kematian selain Kristus Yesus. Saudaraku, ketika saya terus mempelajari akan siapa Yesus, semakin saya mengagumi integritasnya yang membuat saya semakin kagum kepada Dia. Apa yang saya lihat? Saudaraku, Tuhan Yesus bukan saja hanya mengajar orang, tapi Dia juga menghidupi apa yang diajarkannya. Berbeda dengan kita, saudaraku ya. Saya bisa mengajar orang lain untuk tidak khawatir.
Tapi saudaraku, setelah saya habis berkhotbah, saya menjadi orang yang paling khawatir. Banyak orang yang bisa mengajar orang jangan berselingkuh dan jangan bercerai, berakhir dengan perceraian. Yang paling terlihat adalah banyak orang tua mengajar anak jangan merokok, tapi sendiri juga merokok. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni dan berdoa untuk musuh kita. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengampuni dan mendoakan mereka yang menyalibkan dia. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka saudaraku, ketika saya melihat kesaksian Tuhan Yesus sendiri, maka iman saya semakin kuat bahwa Yesus adalah Allah. Yang kedua, menguatkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah melalui kesaksian daripada murid-murid Yesus yang hidup bersama Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Bagi saya, saudaraku, murid-murid Yesus adalah saksi mata yang nyata dan penting tentang Yesus. Maka dari itu, saudaraku, Yohanes adalah murid Yesus berkata, "Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu." 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya saudaraku, Yohanes mengatakan yang dia tuliskan tentang Yesus betul-betul adalah pengalaman dia. Dia sudah lihat, sudah raba, sudah pegang, sudah saksikan Yesus sendiri. Maka saudaraku, Yohanes berani berkata bahwa Yesus adalah Allah. Di mana Yohanes dengan tegas berkata, Yesus pada mulanya sudah bersama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan Yohanes memperkuat bukti Yesus adalah Allah yang mengatakan Yesus adalah pencipta. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudaraku, tanpa Yesus tidak ada satupun yang bisa jadi. Kalau bukan Tuhan Yesus yang jadi. Maka saudaraku, siapakah yang bisa menciptakan dunia ini selain Allah? Kalau Yohanes mengatakan, yang ada saksi mata, mengatakan Yesus adalah pencipta, berarti Yesus adalah Allah. Saudaraku, saya juga melihat bagaimana perubahan Thomas yang awalnya tidak percaya Yesus adalah Allah. Akhirnya mengaku Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas yang meragukan kebangkitannya. Kemudian Tuhan berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya lagi." Saudaraku, Thomas menjawab apa? "Ya Tuhan dan Allahku." Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 28. Ya saudaraku, Thomas langsung menjawab, "Ya Tuhan, ya Allahku." Lalu kemudian saudaraku, saksi yang tidak kalah pentingnya adalah Petrus. Dia pernah menyangkal Yesus, tapi akhirnya dia mengakui Yesus adalah Tuhan ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Maka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus." Dia menyebut Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Saudaraku, dari para saksi mata yang hidup bersama Yesus, saya semakin percaya bahwa Yesus adalah Allah. Karena mereka yang hidup, mereka memberikan kesaksian yang begitu kuat. Yang ketiga, saudaraku, menguatkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah melalui kesaksian keluarga Yesus sendiri. Saudaraku, mengapa kesaksian keluarga Yesus sangat penting? Karena keluarga adalah orang yang paling sulit menerima keberadaan Yesus. Hal itu ditunjukkan oleh Yohanes, saudaraku. Dalam Yohanes pasal 7 ayat 5 dikatakan, sebab saudara-saudaranya, saudara Yesus tidak percaya kepadanya, saudaraku. Akan tetapi, saudaraku, setelah Yesus mati dan bangkit naik ke surga, akhirnya saudara-saudaranya itu mengakui Yesus adalah Allah. Saudaraku, siapa saudara-saudara daripada Yesus itu? Yaitu Yakobus dan Yudas. Sama-sama mengakui Yesus adalah Allah. Saudaraku, kita bisa melihat Yakobus langsung menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bahkan rela
menjadi hamba Yesus, saudaraku. Bayangin aja, itu saudaranya loh. Ketika dia tahu Yesus adalah Allah. Maka kita melihat di dalam Yakobus 1 ayat 1 ya. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudaraku, Yakobus menyebut Yesus sebagai Tuhan. Demikian juga Yudas, saudara Tuhan Yesus ya. Yudas ya, ada Yudas Iskariot yang menyangkal Tuhan Yesus, tapi yang menulis kitab Yudas, saudara Yudas adalah saudara Tuhan Yesus. Jadi Yudas, saudara Tuhan Yesus itu rela menjadi hamba Kristus. Maka dalam Yudas ayat 1, karena hanya satu pasal kan ya, ayat 1, dan Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasih dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Saudaraku, kemudian kita lihat di dalam ayat selanjutnya, dengan tegas Yudas menyebut Yesus adalah penguasa dan Tuhan. Saudara bisa lihat di Yudas ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, Yudas menyebut Yesus itu penguasa dan Tuhan. Saudaraku, ketika saya melihat perubahan pandangan saudara-saudara Tuhan Yesus yang adalah saudara mereka sendiri, yang paling susah menerima keberadaan Yesus karena sama saudara kan. Tapi ketika akhirnya Yesus mati dan bangkit, mereka melihat Yesus bukan saudara biasa, bukan manusia biasa, tapi Yesus adalah Allah yang harus disembah. Maka mereka rela menjadi hambanya. Jadi saudaraku, di sini iman saya semakin dikuatkan. Yang keempat, saudaraku, terakhir, menguatkan kepercayaan bahwa Yesus adalah Allah melalui kesaksian Paulus. Saudaraku, hal yang keempat itu yang menguatkan saya untuk percaya Yesus adalah melalui perubahan Paulus, saudaraku. Saudaraku, siapakah Paulus? Paulus adalah orang Yahudi dari golongan Farisi. Saudaraku, orang Yahudi sangat sekali memegang monoteisme, sehingga tidak boleh ada pribadi yang lain selain Allah sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan orang Yahudi itu menyalibkan Tuhan Yesus. Termasuk Paulus ya. Nah, kalau sudah lihat di dalam Yohanes 10 ayat 33 dikatakan, jawab orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, Yohanes pasal 10 ayat 33. Jadi mereka tidak bisa terima Yesus disamakan dengan Allah. Maka mereka mau melempar Tuhan Yesus dengan batu dan menyalibkan Yesus. Saudaraku, Paulus yang adalah orang Yahudi, itu juga adalah dulu penganiaya pengikut Kristus. Karena waktu itu dia belum mengenal Kristus ya. Maka Paulus berkata, mengaku di dalam 1 Timotius 1 ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi saudaraku, Paulus mengakui dia melakukan semuanya itu penganiayaan kepada orang pengikut Kristus karena belum kenal Tuhan ya. Saudaraku, pada akhirnya Paulus yang tidak bisa menerima Yesus adalah Allah berubah saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga sekarang Paulus mengaku Yesus adalah Allah. Saudaraku, kita lihat kepada jemaat Kolose, dia berkata, Yesus adalah pencipta dunia ini. Hanya Allah yang bisa menciptakan dunia ini, bukan? Tapi Paulus mengatakan dia adalah pencipta dunia ini. Saudara bisa lihat di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Saudaraku, Paulus, seorang Yahudi, akhirnya mengaku Yesus adalah Allah. Dia berani katakan, Yesus menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di bumi atau yang ada dimanapun. Ya, dia yang ciptakan segala sesuatu yang ada. Dan kepada Korintus juga, ya,
Kepada orang Korintus, Paulus juga mengakui Yesus adalah Tuhan dan pencipta. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 8:6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Saudaraku, Paulus mengatakan, hanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari Yesuslah segala sesuatu tercipta. Saudaraku, siapakah yang bisa menciptakan dunia ini? Allah, bukan? Jadi kalau Paulus mengatakan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, berarti Yesus adalah Allah. Dan dengan tegas kepada jemaat Roma, Paulus mengatakan Yesus adalah Allah. Di dalam Roma pasal 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Iya, Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Roma pasal 9 ayat 5. Saudaraku, mungkin ada yang meragukan tulisan Paulus. Maka Paulus dengan tegas berkata bahwa apa yang dia tulis tentang Kristus bukan kebohongan. Maka di Galatia pasal 1 ayat 20 dikatakan apa? Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kata Paulus, saudaraku. Ya, Paulus katakan semua yang ditulis tentang Yesus adalah Allah pencipta itu benar, tidak berdosa. Dia yang sendiri betul-betul mengalami dan melihat Tuhan Yesus sendiri. Karena Paulus tahu kepada siapa Paulus percaya. Dan Paulus yakin bahwa Yesus berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada Paulus hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Jadi saudaraku, jika ada yang mengatakan bahwa Paulus merubah Injil, mereka tidak mengerti Paulus. Justru saya melihat Paulus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Apa yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Yesus? Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Bukan setiap orang yang melakukan Taurat, bukan? Paulus secara konsisten, baik dalam kitab Roma dan kitab semua tulisannya, mengatakan keselamatan hanya melalui iman, bukan melalui perbuatan. Demikian juga Yesus menyebut dirinya adalah Allah. Dan murid-murid juga menyebut Yesus adalah Allah, mengakui Yesus adalah. Paulus secara konsisten juga dalam surat-suratnya mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi saudaraku, Paulus tidak mengajarkan ajaran lain. Paulus tidak merubah Injil. Paulus justru secara konsisten mengajarkan Injil, kebenaran. Saudaraku, 4 langkah inilah yang saya pakai, yang Tuhan pimpin saya untuk mengerti bahwa Yesus adalah Allah. Sehingga saudaraku, sejak saat itu, saya sudah percaya Yesus adalah Allah. Semoga penjelasan ini juga, ya, langkah-langkah ini juga bisa memberikan kekuatan kepada saudara yang sampai hari ini masih tidak percaya Yesus adalah Allah. Sekalipun Anda sudah menjadi orang Kristen. Apalagi yang belum menjadi orang Kristen. Maka biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan Anda bahwa Yesus adalah Allah. Dialah juru selamat kita. Hanya Dia yang bisa memberikan kepada kita pengharapan dan kekuatan dan keselamatan. Amin.